Sahabat, saat teduh malam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Edisi Sabtu 23 Oktober 2021. Dari Tatar Pasundan, Tanah Jawara, tempat kelahiran si Pitung, bersama saya, Pendeta Sakbara Sarjana Teologi, melayani di Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Klasis Pulau Jawa, menyapa kita dengan ucapan selamat malam, salam sehat, dan salam tangguh dalam iman. Bacaan firman Tuhan saat ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 di ayat yang kedua. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu kembali menyapa kami saat ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 3, ayat 18 sampai pasal 4 di ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya, haleluya, amin. Sahabat, saat teduh malam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang percaya tidak semata bahwa kita akan tahu tentang fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab. Tidak semata bagaimana pengetahuan kita tentang Alkitab itu. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana menghidupi firman Tuhan. Tentunya dengan nurani yang murni. Dengan mengikuti pikiran-pikiran, jalan dan kehendak Allah bagi kita.
dalam sebuah kesadaran bahwa menjadi pengikut Kristus, kita tidak selamanya menjumpai kenyataan yang mensukacitakan, tetapi justru pelbagai pergumulan dan penderitaan mewarnai perjalanan kehidupan beriman kita. Sahabat, saat teduh malam yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa di malam hari ini, supaya orang percaya bisa menjalani dan mengelola kehidupan dalam terang kehendak Allah. Firman Tuhan tidak semata berbicara soal masa depan, apa yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Tetapi firman Tuhan berbicara tentang hari ini, apa yang harus kita lakukan hari ini, dan apa yang Tuhan kehendaki dalam pelbagai aktivitas kehidupan kita. Sahabat, saat teduh malam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan yang menyapa kita, bahwa pengharapan anak-anak Tuhan sedapat-dapatnya nyata dan kokoh di dalam menjalani kehidupan yang ada dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, baik melalui penderitaannya, melalui peristiwa salib, dan juga tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pondasi yang kokoh dalam kerangka kehidupan beriman kita bersama-sama. Nah, firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang sosok Nuh. Seorang pribadi yang luar biasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menata kehidupannya dengan baik. Bisa menemukan jalan pikiran Tuhan dari dalam kehidupan Nuh bersama dengan keluarganya. Menarik untuk kita cermati bahwa Allah mengizinkan Nuh untuk menghadirkan anak-anak dalam kehidupan keluarganya di usia 500 tahun. Usia Nuh yang 500 tahun barulah bisa menghadirkan anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Dan Alkitab berkisah bahwa di saat Nuh berumur 600 tahun, barulah Nuh Allah izinkan untuk masuk ke dalam batra menjelang air bah Tuhan datangkan bagi muka bumi ini. Itu berarti bahwa ada 100 tahun masa kesabaran Allah bagi manusia, secara khusus bagi Nuh dan anak-anaknya. Nah, kita boleh menyaksikan bersama-sama bahwa ternyata sekalipun Allah mendatangkan hukuman lewat air bah, tetapi cinta, kesetiaan, dan kesabaran Allah juga tidak urung dari dalam kehidupan anak-anaknya. Dan masa kesabaran Tuhan inilah yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan, yang harus kita maknai sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Bacaan kita berbicara soal kiasan tentang baptisan. Meminta ketulusan iman. Meminta kemurnian iman dari anak-anak Tuhan. Untuk percaya kepada kuasa dan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Selagi Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, nyatakanlah kehidupan yang taat, kehidupan yang mau dipimpin oleh Allah, kehidupan yang mau mengikuti jalan pikiran-pikiran Allah. Bahwa dengan sendirinya, bahwa teladan Yesus Kristus, lewat karya penyaliban, karya kematian dan kebangkitannya, sungguh-sungguh menjadi jaminan, menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat, saat teduh malam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita sadar perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Pola keberimanan kita sehari-hari. Tidak lepas dari berbagai pelanggaran. Tidak lepas dari hilap, dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan. Tetapi juga dengan firman Tuhan di malam hari ini. Betapa kasih Allah bagi kita tidak bertanggung. Begitu besar kasihnya kepada kita. Supaya sedapat-dapatnya kehidupan yang ada adalah kehidupan untuk mempermuliakan Allah Bapa kita di sorga. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik sahabat saat teduh malam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas firman yang boleh kami dengar. Firman yang boleh menjadi bahagian kami. Bersama Tuhan, kami boleh menyelenggarakan kehidupan kami dengan mengikuti kehendak Tuhan. Hidup dari teladan-teladan Tuhan Yesus Kristus. Teruslah memberkati kehidupan kami dalam pelbagai karya kerja, dalam pelbagai pelayanan kami. Secara khusus Bapa, gerejamu gereja Toraja, senantiasa menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Doa untuk Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Bahwa juga Tuhan akan terus memberkati. Memberkati pelayan-pelayanmu yang ada di dalamnya. Memberkati klasis-klasis jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Bersama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama bersaksi. Betapa baiknya Tuhan bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sebagai gereja yang Allah utus di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya keadilan kebenaran senantiasa kami alami. Senantiasa ada di tengah kehidupan bangsa negara kami. Dan juga pemimpin-pemimpin kami. Tuhan terus memberkati untuk menghadirkan shalom,
di mana kami hadir dan berada. Bahkan Tuhan, iman kami tertuju. Bagaimana pandemi COVID-19 masih menjadi bahagian kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Dan Tuhan terus bekerja lewat pemerintah, pemimpin kami, lewat tenaga medis, bahkan diri kami, gereja Tuhan, dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahkan dalam naungan kasih Allah, pandemi ini boleh berakhir dari muka bumi ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Allah bagi kami. Terima kasih persekutuan yang boleh terbangun di malam hari ini. Kasih dan kesetiaan Allah akan menuntun kami menjalani kehidupan kami dalam izin dan perkenan Allah sendiri. Ini doa, syukur, dan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sahabat, saat teduh malam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kehidupan yang ada adalah pengasihan dari Allah. Kasih yang luar biasa, supaya melalui kehidupan ini, Tuhan dipermuliakan. Karena itu senantiasalah memiliki pikiran Kristus. Hidup dari dalam teladan-teladan Yesus Kristus. Dan karena itu, terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin.